Oke, siap teman-teman. Ini mohon maaf kalau kuliahnya ngebut ya, tapi nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nanti kalau misalkan ada yang tanya rekomendasi buku saya kasih, kan sebetulnya di RPS kan ada rekomendasi buku ya, paling nggak ada 3 buku itu, dan 2 buku dari WY. Saya lupa namanya, Bu Haryati, salah satu peneliti, Prof. Sunarso itu ketua jurusan kami. Kemudian ada satu buku itu penulisnya Bu Haryati, nanti ada di searching ya, di RPS ada itu, sudah saya tulis. Satu lagi ini saya lupa namanya, Pak Sumaryanto kalau nggak salah. Nanti teman-teman bisa baca sendiri dari buku itu ya. Maksudnya materi saya itu nggak akan jauh dari situ gitu. Kalau teman-teman mau memahami materi, terutama biar ya UAS A semua kan gitu kan. Nah, untuk materi hari ini kita belajar tentang warga negara, demokrasi, kalau sempat tentang wawasan kebangsaan sama ketahanan nasional. Untuk tugas individu sudah saya kasih belum ya? Itu 2 tugas individu atau 1 aja? 2. Yang satu tugas individu pertama tuh yang permasalahan kebangsaan yang bebas, kemudian tugas kedua tuh yang ada 2 topik ya, yang video itu ya. Itu saya kasih ya. Nah, itu kan jalannya 2 minggu, jadi masih ada seminggu lagi. Tapi saya coba ingin tanya sama teman-teman dulu sebelum masuk materi. Kira-kira kenapa sih kita kok, maksudnya kenapa sih kok Pak Karim ngasih tugas kayak gituan gitu? Ada yang bisa jawab nggak? Ini karena topik ini akan terkait sama materi kita selanjutnya. Kenapa kok Pak Karim ngasih tugas topik tentang warga negara, konstitusi lah, apalah gitu, kenapa? Ada yang mau jawab? Udah ngantuk, udah yang belakang tidur. Udah mau tidur dia. Gak apa-apa. Memang ini jam ngantuk. Ini Pak biasa kelihatan terlalu kurus ya, terlalu stres kayaknya. Tapi nggak apa-apa, makanya ayo, ada yang mau jawab? Siapa? Kenapa kok cari tugas kayak gituan? Nggak ada yang mau nilai A ini? Online juga loh, online ada yang mau nggak nih? Ada yang mau? Tapi udah mulai kerjain kan? Belum juga. Wih, lagi mana? Yang mulai dikerjain kan? Ya udahlah, ini biar kelamaan, nggak ada yang mau jawab. Jadi gini teman-teman, kita materi sebelumnya kan sudah belajar tentang identitas nasional ya kan? Halo, tolong tenang. Sudah belajar tentang identitas nasional ya kan? Kemudian integrasi nasional ya kan? Jadi kalau teman-teman pahami materi sebelumnya itu kan kita belajar tentang bangsa. Kita pembicaraan awal itu terkait tentang bangsa, apa itu bangsa. Jadi sekumpulan orang ras keturunan tertentu, mereka punya nilai tertentu dan menetap di satu wilayah, itu bangsa, begitu ya. Nah, makanya bangsa itu punya cerminan sendiri-sendiri, bangsa Indonesia atau bangsa apalah Korea yang lainnya. Nah, antar bangsa itu berbeda-beda gitu. Nah, kita harus memiliki kesadaran sebagai sebagai bangsa Indonesia kan gitu. Kemudian bangsa dalam tersebut adalah negara kan begitu. Ada bangsa, ada rakyat, ada wilayah, kemudian yang tinggal di wilayah itu menyerahkan kekuasaan kan begitu kepada sekelompok orang atau ke orang tertentu untuk memerintah mereka. Ada pemerintahan ya kan? Ada pemerintahan, otomatis apa? Ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintahan, jadilah negara kan begitu, ditambah dengan pengakuan gitu ya. Bisa dipahami ya, bangsa, negara. Nah, kemudian kita belajar tentang integrasi nasional. Apa itu maksudnya? Bahwa kesatuan negara kita itu bukannya menyeragamkan semua hal, tidak dengan komunis kan begitu. Semua jadi seragam, enggak. Kalau konsep kesatuan kita, keberagaman itulah menjadi modal kesatuan kita. Itulah kenapa misalnya kita mengakui hukum adat ya kan, ada hukum adat, masyarakat adat, ada norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun, norma hukum kan begitu, ada budaya segala macam. Nah, itulah bentuk kesatuan kita yang berbeda dengan negara komunis misalnya kan begitu, atau beda dengan negara liberal. Bahkan kalau teman-teman lihat Amerika itu kan rasisme banyak sekali kan, you bukan asli sini gitu kan. Kayak kita kan enggak, kita any religion dengan keturunan apapun, misalkan saya keturunan apalah, teman-teman mungkin keturunan apa ya, kita tetap Indonesia kan begitu.
Bisa dipahami ya, identitas nasional, terus kemudian ke integrasi nasional. Kemudian kita sudah bahas tentang UUD kan ya, Undang-Undang Dasar sudah kita bahas pertemuan sebelumnya, belum? Lupa? Sudah, Lupa. Sudah kan? Oke, ini sih moga-moga ada yang mau jawab ya. Ini kalau ada yang mau jawab pertanyaan, ini kesempatan nilai A loh. Ini salah pun nggak apa-apa ya, maksudnya salah kok saya kasih nilai C enggak ya, paling nilai E kan gitu. Oke, enggak biasa. Ada yang mau jawab apa itu konstitusi, baik yang offline maupun izin menjawab Pak. Oh ya, silakan Disanggra ini. Sorry, ini koornya siapa di sini? Koor, ketua kelompok. Kemarin siapa ini? Hah? Apa? Sorry, nggak dengar. Iya, Masnya. Yang aktif di kelas tolong dicatat. Yang aktif di kelas. Terus yang online core-nya siapa ini? Saya lupa. Saya Pak. Cewek ya. Oh ya, Senja. Senja tolong ditulis teman-teman yang aktif ya, yang online ya. Oke, silakan tadi Mbak Lisa kalau nggak saya. Iya, Mbak Lisa tapi bukan Lisa Blackpink. Ayo silakan. Iya Pak. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah suatu sistem atau sekumpulan sistem yang menjadi peraturan atau mengatur pemerintahan dalam suatu negara gitu. Jadi seperangkat sistem yang mengatur sebuah negara. Gitu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah cukup, sudah selesai. Sudah Pak. Oke, itu Mbak Lisa baru buka satu unsur ya, masih ada 2 unsur lagi. Yang lain silakan yang mau membuka 2 unsur lagi. Saya Pak. Siapa namanya? Ya. Siapa namanya? Mas Fatah, oke silahkan. Konstitusi adalah kesepakatan yang mengatur ketatanegaraan seperti struktur tata negara, peraturan perundang-undangan, hak dan kewajiban warga negara, dan struktur pemerintahan. Oke, ya udah kejawab semua sama Mas Fatah ya. Jadi itu apa itu konstitusi dan kenapa kita perlu belajar konstitusi? Intinya 3 hal ya. Pertama, konstitusi itu mengatur kekuasaan pemerintahan. Agar apa? Agar pemerintahan tidak sewenang-wenang. Itu yang pertama ya, poin pertama. Poin kedua adalah kenapa kita belajar konstitusi. Konstitusi itu mengatur hak dan kewajiban warga negara. Itu poin kedua. Itulah kenapa kita belajar PKN kan begitu. Yang ketiga adalah kenapa kita belajar konstitusi. Karena konstitusi itu menentukan struktur peraturan perundang-undangan. Dan itu tadi 1 poin sudah dijawab Mbak Lisa, 2 poin sudah dijawab sama Mas Fatah ya. Oke. Nah sekarang saya tanya, kecepatan nggak? Kecepatan ya, iyalah. Sekarang yang bisa jawab apa itu Undang-Undang Dasar? Silakan, namanya siapa? Oke, cukup. Ya memang intinya itu nggak apa-apa. Jadi apa namanya konstitusi itu kan bentuknya banyak ya. Klasifikasinya banyak. Salah satu klasifikasinya bentuknya tertulis dan tidak tertulis. Jadi tertulis itu intinya terdokumentasikan. Jadi dia ada formalnya, pembuatannya. Kalau kita kan lewat MPR segala macam. Kalau tidak tertulis tidak terdokumentasikan. Tapi dia hidup, diakui, dan benar-benar dipatuhi oleh warga negara gitu, atau siapapun yang terlibat dalam ketatanegaraan kan gitu. Itu tadi presiden pidato 16 Agustus gitu, itu kan konvensi ya, itu namanya tindakan yang terus. Oke, itu kita belajar UUD. Kemudian kalau ini sebagai remind ya, kalau kita menyebut itu harus lengkap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau mau disingkat ya UUD NRI 45. Itu apa? Itu merujuk UUD kita pasca amandemen 1 sampai 4 kan begitu. Tapi kalau kita hanya menyebut UUD 1945, artinya itu UUD asli. UUD asli yang ditetapkan pas PPKI, yang berlaku pas setelah kemerdekaan, demokrasi terpimpin masa Soekarno, dan apa namanya
masa Soeharto Orde Baru ya. Nah sekarang kita ini aja deh. Kita belajar dulu tentang wawasan kebangsaan. Ini agak lompat ya, nanti saya kembali lagi. Jadi saya ralat, kita belajar tentang wawasan kebangsaan, dan kita belajar tentang ketahanan nasional terlebih dahulu. Nah, apa-apa kok ini disampaikan terlebih dahulu. Nah, inilah tugas teman-teman, kan gitu. Ini biar kelihatan ya. Saya sambil berdiri, duduk, pegel, sama. Jadi itulah teman-teman, kenapa teman-teman saya kasih tugas individu 1, tugas individu 2, itu agar teman-teman ini punya wawasan kebangsaan yang baik, atau kita punya wawasan kebangsaan yang betul-betul ya sama kita ya. Kemudian satunya terkait ketahanan nasional. Karena apa? Karena kalau zaman dulu yang namanya serangan, ancaman itu pula ya, bukan ada ancaman gangguan ya. Rata pernah dengar ya, dan rata taunya teman-teman jadi teman-teman, kalau dulu ancaman itu fisik penjajahan. Kalau sekarang kan ancaman tidak hanya fisik ya, bahkan relatif ini kecil ya, kecuali di beberapa tempat ya, Rusia, Ukraina, itu ya dulu apa namanya Vietnam Timur, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Jerman Barat. Nah sekarang ancaman itu bukan fisik, tapi ancaman apa? Pemikiran, ideologi, hal yang nggak benar. Saya sudah contohkan tentang LGBT udah ya? Belum? Udah, ingat kan? Yang saya bilang, ya saya menolak gitu. Dan saya sampaikan, kita ada Pancasila, 4 norma, dan sebagainya. Saya bilang negaranya hebat tentang semua berpasangan cowok, cewek, jantan, betina, utara, kutub selatan. Nah, wawasan kebangsaan ini intinya apa? Cara pandang kita sebagai warga negara Indonesia dalam apa? Dalam melihat, menganalisis, memahami isu-isu yang ada, terutama apa? Isu kontemporer. Isu kontemporer apa? Banyak teroris, climate change. Jadi nggak sempit ya, maksudnya kok topiknya hanya tentang apa? Tentang ketatanegaraan enggak ya? Topiknya itu luas. Bagaimana kita memandang berbagai hal itu? Terorisme, radikalisme, climate change, apalagi penyalahgunaan narkotika, apalagi bullying, perundungan, ya kan? Apalagi banyak ya. Nah, teman-teman, saya yakin banyak topiknya itu apa? Ketidakadilan dalam penegakan hukum, banyak sekali pokoknya. Kalau teman-teman mau bahas apa? Yang Rusia, Ukraina, silahkan ya, atau Korea Utara, Korea Selatan gitu. Nah, inilah wawasan kebangsaan, cara pandang kita kan begitu. Dalam rangka apa? Mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional kita. Sumber umum Pancasila yaitu pokoknya lapan masa bangsa ya. Intinya itu. Kalau teman-teman melihat ada isu satu hal itu apa? Kita kembali lagi ke ideologi kita, kemudian kita ngomong apa sih gitu kan? Pancasila itu maknanya apa? UUD apa? Amanahnya apa aja? Itu yang dijadikan analisis berpikir kita. Ini saya teman-teman sudah dapat mata kuliah Pancasila ya. Jadi kalau di mata kuliah Pancasila itu kami mengajarkan bahwa ya memang Pancasila itu memang kajian ilmiah. Dia ada sistematis, bermetode, ada objeknya, ada tujuannya, ada outputnya. Jadi bukan suatu hal pengetahuan yang spontan, tapi memang suatu hal yang ilmiah. Memang disusunnya, mungkin ada yang bilang itu terburu-buru Pak, soalnya itu kayak sidangnya cepat aja, sidang pertama BPPKI ya memang. Tapi itu bukan, itu tadi pengetahuan yang spontan. Itu memang kajian ilmiah Pancasila itu. Nah itulah apa namanya dasar berpikir kita sebagai apa? Sebagai bangsa Indonesia kan begitu. Karena apa? Bangsa itu tadi punya nilai tertentu, punya media tertentu, yang kemudian padanya apa? Kayak frame-nya itu apa? Figurannya apa? Ideologi kan begitu. Bisa dipahami ya? Itu ya, sampai masyarakat adil makmur itu tujuan negara kita. Kemudian ini wawasan kebangsaan dapat saya konsepsi pandang itu ya di wawasan Nusantara ini menurut Prof. Muladi, Gubernur Lemhanas, cara pandang bahasa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, kesatuan dan seterusnya. Nah ini
tolong diingat-ingat ya, 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara ya. Pancasila, UUD, NKRI, BhiNeka Tunggal Ika. Pak, kenapa kok ini konsensus dasar? Karena ini sudah sejak PKI ya, sudah dibahas oleh para founding fathers. Kenapa kita kesatuan, bukan federasi? Kenapa kita republik, bukan monarki atau kerajaan? Begitu. Itu ya kalau saya bahas konsentrasi. Tapi intinya apa namanya? Berangkat dari konsep integrasi nasional kita, bahwa kesatuan kita itu mengakui keberagaman, dan keberagaman itulah menjadi model kesatuan kita kan begitu. Karena kesatuan kita itu kan apa namanya dari heterogen yang ada, bukan menjadikan semuanya sama atau homogen gitu. Nah kemudian dicatat juga ya, belum saya masukkan ke dalam slide, 5 dasar bela negara ya. Ini sudah dicatat, sudah selesai, udah ya. Dan ini ada di slide Pak, santai aja ya. Cuman yang apa dasar bela negara belum saya masukin di slide, lupa saya. Pertama, cinta tanah air. Itu 5 dasar bela negara. Pertama, cinta tanah air. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Sudah ada ditulis. Nomor 3, Pancasila sebagai ideologi dan falsafah hidup. Yang 3. Yang keempat, rela berkorban. Sudah. Yang kelima, awal bela negara. Awal bela negara. Jadi itu ya, 5 dasar apa? 5 dasar nilai bela negara. 5 dasar nilai negara itu tadi ya, cinta tanah air, kesadaran berbangsa bernegara, Pancasila sebagai ideologi dan falsafah, kemudian rela berkorban, yang terakhir adalah awal bela negara. Mungkin teman-teman kesulitan nggak palingnya? Kesulitan nggak? Masih bingung Pak, gampangnya gini, tak kasih triknya. Kita udah belajar tentang bangsa kan? Iya kan? Apa itu bangsa? Ada nilai, ada budaya di suatu wilayah. Nah itu, kata kuncinya bangsa, sebetulnya itu wilayah. Karena kalau teman mengatakan sekelompok orang punya nilai, punya pemahaman tertentu, itu luas. Organisasi apa, himpunan mahasiswa bisa ya kan? Atau unit kegiatan mahasiswa bisa, atau apa, organisasi kementerian itu bisa kan punya apa nilai, punya nilai tertentu. Tapi yang jadi kata kunci bangsa itu apa? Wilayah intinya. Nah itulah poin pertama, cinta tanah air. Apa? Ada wilayah kan begitu. Yang kedua apa? Kesadaran berbangsa dan bernegara. Maksudnya apa? Itu tadi kita sadar sebagai bangsa Indonesia ada wilayah tertentu, kemudian dalam arti sempit ada pemerintahan tertentu yang artinya negara. Jadi apa? Ada kesadaran berbangsa dan bernegara. Itu tadi beda dengan Korea misalnya, mohon sekali ada bangsa berada satu bangsa tiap ada 2 negara. Itu tadi kesadaran satu bangsa satu negara, itu poin kedua, paham ya? Kemudian yang 3 apa? Pancasila. Gimana masuknya Pak? Karena kita berbangsa bernegara, konsekuensinya kita punya nilai, gitu kan? Kita punya nilai, kita punya pemahaman tertentu yang frame-nya apa? Pancasila. Karena di negara itu memang harus ada ideologinya, simbol suatu bangsa, suatu budaya gitu. Ketiga, Pancasila. Bisa dipahami kan? Yang keempat apa? Kalau sudah cinta tanah air, sadar, kemudian ada ideologi. Yang keempat apa? Rela berkorban. Sebagai warga negara kan begitu. Jadi setiap tindakan kita, apapun yang kita lakukan ya, kita harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara kita daripada kepentingan golongan tertentu. Karena apa? Kalau kita mengutamakan kepentingan golongan tertentu, tidak mengutamakan kepentingan bangsa, itu contoh simpelnya apa? Korupsi. Iya, korupsi itu kan hanya kepentingan orang tertentu, ini sohibku, korepku, biar dapat duit segala macam, biar dapat pekerjaan, biar
ketika jadi mahasiswa kasus universitas dilakukan ya kan, akhirnya apa korupsi karena apa? Mereka tidak mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, hanya mengutamakan kepentingan orang tertentu kan begitu. Yang kelima apa? Awal bela negara. Inilah PKN kan begitu. PPD yang pendidikan kedaulatan bela negara. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini ketahanan nasional. Tadi yang saya sampaikan ya bahwa ancaman kita itu sekarang bukan fisik, malah fisik jarang sekali ya mungkin itu tadi pernah nemu rudal atau pesawat tanpa awak mata-mata, tapi jarang banget jadi Indonesia. Ancaman kita tuh lebih apa? Lebih di non fisiknya, pemikiran, jadi westernization, kemudian teman-teman mengikuti ya pasti saya contoh ke Korea tapi memang nyatanya gitu. Budaya Korea yang celana pendek, yang nggak sopan, yang tidak sesuai dengan norma sopan santun kita, iya kan? Nah itulah jangan sampai kita niru. Kita melihat kita mengambil hikmahnya Korea tuh dulu misalkan kata-kata Kia sama Hyundai dulu itu mobil jadi lulusan iya kan, tapi sekarang jadi mobil yang ternama karena karena industri mereka jalan, mereka punya visi untuk pengembangan ekonomi mereka begitu. Nah itu yang kita contoh. Tetapi kalau degradasi moral jangan kita tiru kan begitu. Atau mungkin contoh-contoh lainnya. Kemudian pemikiran, budaya, degradasi moral, terus sopan santun. Karena kalau di Amerika misalnya teman-teman pernah dengar ini enggak sih? Kan rasisme di Amerika banyak sekali ya. Saya lupa di acara jadi satu-satu kayak artis atau tokoh India gitu pokoknya dia juga di United States itu dia diundang dalam acara itu mungkin di sini seperti ketika India atau opera gitu ya, opera show gitu ya, dia ditanya budaya India segala macam sampai suatu ketika obrolannya tuh dia bilang bahwa iya kalau di India itu biasa anak tinggal di rumah orang tuanya. Di itu memang suatu hal yang biasa di India. Penonton Amerika pada ketawa gitu kayak menganggap wajar banget anak pasti tinggal di rumah orang tua gitu kan. Si India ini dengan santai biarin mereka ketawa dulu, terus habis itu dia malah serangan balik. Dia bilang saya tidak perlu janjian untuk ketemu orang tua. Bisa paham nggak? Karena di Amerika atau mungkin dulu di Jepang pernah kejadian ketika anak-anak sudah dewasa, mereka tinggal tidak di rumah orang tua, yang terjadi kontak dengan orang tua kurang. Bahkan dulu di Jepang itu ada budaya orang tua tuh, mohon maaf, dibuang ke hutan, ya kan ini dianggap beban hidup. Nah itu tidak sesuai dengan budaya kita. Gitu ya. Nah jangan sampai ini ketularan ke teman-teman. Tetap sopan santunnya, berpakaian yang baik, sopan, jangan tiba-tiba pakaian you can see segala macam ya. Itulah contoh warga negara Indonesia yang baik. Kita benar-benar mencerminkan warga negara yang berpancasila, ada 4 terma selanjutnya. Nah itulah pentingnya Hankam itu Hankam Rata atau pertahanan semesta. Karena kalau kita moralnya terdegradasi, ya untuk Indonesia ini ada gitu. Jadi Indonesia itu bukan hanya ada Garuda Pancasila, bukan kok ada benderanya, bukan hal nomor satu. Tapi esensinya kembali ke diri kita semuanya sebagai warga negara Indonesia. Nah ini yang bisa dibaca hakikatnya suatu pertahanan keamanan rakyat semesta, seluruh potensi di bidangnya masing-masing gitu. Jadi teman-teman mau jadi guru, saya menjadi ahli hukum misalnya, dulu bekerja di corporate legal officer gitu ya. Ada teman-teman saya lawyer, dokter, mungkin ibu bapak saudara tuh luar biasa bidangnya yang notaris atau apapun. Itu ada dimencerminkan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Nah ini penyelenggaraan Hankamas sistemnya Hankam Rata ya. Jadi melalui pertahanan menghadapi kemungkinan serangan invasi. Ya itu tadi kita harus siap-siap even ada serangan fisik pun kita harus siap juga karena di awal bela negara itu kan ada namanya kalau nggak salah kesiapan fisik ya, siap jasmani rohani gitu. Karena tidak menutup kemungkinan hal seperti itu terjadi. Kalau teman-teman lihat Rusia Ukraina
kaget gitu ya, itu sebetulnya hanya wajar ya dalam tanda kutip. Karena kalau dilihat dari sejarahnya itu kan NATO itu kan didirikan untuk ini apa melawan USSR, Uni Soviet waktu itu. Saya sambil buka HP ya. Melawan Uni Soviet waktu itu kan. Dan lucunya waktu itu Uni Soviet itu ketika NATO terbentuk dia minta join gitu, ya otomatis ditolak kan gitu. Maksudnya Uni Soviet itu biar mereka tidak terancam, kemudian ya karena udahlah nggak ada ide gitu kan, jelas kita minta join ya nggak bisa lah. Nah, sebentar ya. Nah, maksud saya apa? Kalau teman-teman pernah dengar apa Korea Selatan, insya Allah bukan COVID ya, saya tuh makanya lagi kamu tenang agak stres. Apa namanya? Pernah dengar ini perjanjian gencatan senjata Korea? Pernah dengar? Tidak pernah. Yang tentang yang senang nonton drakor siapa? Angkatan nggak apa-apa. Senang nggak apa-apa, senang. Tapi nggak pernah dengar gencatan senjata Korea nggak pernah. Apa? Kalau apa? Gak pas perjanjian gencatan senjata korup-korsel belum pernah dengar. Belum. Korup-korsel ini saya ceritakan semuanya ya. Nanti silakan lihat di beritanya pun ada. Korup-korsel. Itu kan perang dari 50 sampai 53 ya kan. Terus yang terjadi tahun 53 apa? Perjanjian gencatan senjata, tidak saling menembak. Itu perjanjian damai bukan? Bukan. Itu perjanjian untuk tidak saling menembak, tapi belum perjanjian damai. Di suatu saat perang jangan kaget ya. Saya serius bilang ini. Saya bukannya nakutin ya, meskipun lucu-lucu gitu ya. Tapi itu beneran. Nah, saya tuh lupa share berita. Nanti saya share deh. Kita udah ada ya. Udah saya share ke masnya itu ya. Mas siapa namanya yang berjemput nama itu sama mbaknya yang bawa itu link berita itu. Jadi apa namanya? Itu baru kok dari Kompas atau News Detik itu. Jadi memang suatu saat korup-korsel perang itu bisa. Kita tahu teman-teman yang Rusia Ukraina kaget ya, terus tiba-tiba nanti korup-korsel Cina, Taiwan gitu ya. Atau mana lagi yang banyak, mana lah, jangan kaget ya. Dan mereka kalau main modal itu kan di udara ya. Di udara itu kan kita nggak bisa dibatasi, nggak kayak apa sinetron gitu ada roket nih terus apa kayak film-film dapat nggak yang ada mobil terbang. Jadi kalau rudal tenang ya sudah masalah kan gitu. Nah itulah kita tuh jangan jadi bangsa yang ini kalau Jawanya hubungan enggak bangsa yang mudah wah patuh itu gitu jangan gitu ya. Nah itulah pentingnya hankam rata, hankamnas, ketahanan nasional. Biar teman-teman tuh tahu memang teman-teman akan menjadi guru, memang ahlinya bukan hukum. Tapi insight seperti ini harus tahu, insight seperti ini. Sama teman pernah sakit kita teman-teman. Akhirnya belajar medisi kan, flu itu apa, akhirnya belajar COVID itu apa, vaksin itu apa. Teman-teman bukan kedokteran, saya bukan kedokteran. Jadi kita harus belajar itu. Nah itulah apa pentingnya apa hankam rata itu ya. Kemudian selanjutnya nanti tanas pengertian dan unsurnya kondisi dinamis suatu bangsa, keutuhan ketangguhan, pokoknya seperti itu ya. Kita bukan bangsa yang gumunan, mentalnya kuat gitu. Mentalnya kuat dan apa juga cerdas. Jadi akademiknya pintar sesuai bidangnya dan punya kecerdasan moral. Makanya kan slogannya itu kan apa cerdas takwa. Jadi cerdas itu kan esensi pendidikan, tidak hanya pintarnya otak atau pintarnya pikiran, tapi moralnya juga. Jadi kalau teman-teman pintar tapi nggak ada moral ya jangan sampai gitu ya. Apalagi kita perguruan tinggi negeri pendidikan gitu. Nah ini hakikat dan tujuannya, kemampuan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya, manunggal integratif, mawas ke dalam, berkewibawaan. Mawas ke dalam itu maksudnya gini apa? Eksklusif di hati kita. Maksudnya ya benar-benar Pancasila kita yakin sebagai ideologi, kita menolak apa LGBT, apa Q+ apa.
Tapi kalau bangsa lain memang punya nilai itu ya silakan, kita nggak bisa maksakan gitu. Tapi di dalam kita meyakini kan begitu. Itulah mawas ke dalam, berkewibawaan, berubah menurut waktu, maksudnya begini ya, bukannya labil apa jadi insecure, bukan ya. Tapi apa? Kita melihat perkembangan yang ada, misalnya perkembangan teknologi ya. Kita bukan menutup diri kan begitu. Kita menyesuaikan, memanfaatkan digitalisasi. Kita pakai Google Meet, ada Microsoft Teams, Zoom, segala macam. Tapi apa? As a nation, sebagai bangsa Indonesia, cerminan itu tetap harus ada. Tetapi kita juga memanfaatkan teknologi kan gitu, ya kan? Contohnya apa? MS Glow, tahu kan MS Glow sampai Amerika, apa? Marcel Widianto, yaitu siapa lah, atau Ivan Gunawan, ya itulah contoh. Itu kan contoh nyata, atau anaknya Pak Prabowo ya, desainer itu ya. Itulah contoh bahkan mereka berhasil membuktikan Indonesia hebat atau memperkenalkan batik begitu. Itulah tetap cerminan Indonesia, tapi go internasional itu hebat itu. Kemudian ya itulah maksudnya berubah menurut waktu, karena kondisi itu kan sangat dinamis. Kemudian tidak membenarkan sikap adu kekuatan kekuasaan ya bersama itu lain. Selanjutnya fungsi strategi mempertahankan kata ancaman terus negara. Ini bisa dipahami ya, ancaman itu apa, lalu usaha untuk merubah kebijaksanaan dan dilakukan sektor sosial, kriminal dan politik sama tantangan apa, usaha untuk mengganggu kemampuan membuka ya saya ketika ini. Kemudian hambatan diri sendiri, melemahkan mengalih secara tidak konsepsional, gangguan dan usaha dari luar muncul melemahkan. Jadi kalau yang dari luar tuh lebih digangguannya ya. Jadi sebetulnya lainnya tuh bisa ancaman dari luar, dari dalam, tapi yang khusus dari luar tuh penekanannya lebih di gangguannya. Ancaman sebetulnya bisa juga nanti ada subversi segala macam. Karena ini ya apa tidak dapat dipungkiri, misalkan maaf ya, dalam dunia intelijen itu sebetulnya suatu hal yang dalam tanda kutip wajar, kita saling ngintip satu sama ngintip itu bahasa Jawa bukan sih? Tahu ngintip ya, saling mengintai, saling satu sama lain. Contohnya dulu SBY pertama kejadian kan teleponnya disandap sama Australia, dan ternyata katanya di KBRI-nya KBRI di Australia di situ memang ada peralatan. Kejadian lain juga dulu Libya masa Gaddafi, Libya Jamalia itu ternyata setiap embassy Libya itu punya senjata, jadi mereka bisa siap perang. Itulah jadi jangan bangsa kemudian. Termasuk ini teman-teman kebocoran data digital itu namanya Biarka itu ya, jangan sampai hubungan ya. Sekarang ini jadi teman-teman ini Bang, ini kalau yang keluar dari ucapan saya kemudian kata-kata kasar mohon dimaafkan ya. Dan ini sambil saya rekam masuknya jadi rambut itu bisa. Karena banyak yang kadang misalnya gini, kok Facebook membocorkan data gitu. Menurut teman-teman adil nggak itu? Facebook membocorkan data ke pihak lain, adil nggak? Enggak kan? Memang nggak adil benar. Tapi apakah itu sebetulnya bisa diduga sebelumnya? Bisa nggak? Bisa sebetulnya. Sekarang gini deh, ada contoh kertas. Saya kasih contoh biar pas yang namanya. Pas Gaza. Saya kasih form ceritanya. Saya Facebook saya. Terus Gaza. Rusia segala macam siapa? Alasannya gimana? Misalnya atau saya Google terus segala macam. Isi selesai kan? Itu kan saya ambil kan? Dan bodoh kan kita? Bodoh kan? Sebetulnya iya. Jadi jangan kaget kalau data teman-teman bocor. Paham ya? Ini maaf ya, Facebook, Google Meet segala macam. Sorry ya. Ya saya karena apa? Ini kejadian beneran. Kakak saya itu dulu kalau saya di salah satu, saya nggak usah mention namanya ya, karena udah bubar ganti namanya itu. Dulu kok nggak salah namanya Salso ganti Zalora sekarang. Dulu kerja di Salso kalau nggak salah. Tiap bulan bayar ke Facebook berapa? Eman atau setiap 3 bulan kalau nggak salah, sorry. Oke, let's say setiap 3 bulan. Bayar berapa ke Facebook? Ada yang tahu? Cuma untuk iklan 1 miliar rupiah.
Kok bisa 1 miliar rupiah cuma tuh bayar Facebook? Bisa kan? Teman-teman buka Facebook, ya kan? Misalkan saya contohkan, saya sedang nonton kucing, saya sedang nonton mobil otomotif. Akhirnya apa yang sering muncul di Facebook saya? Ya iklan otomotif, jual beli mobil OLX, buka lapak lah yang mobil, spare part, velg. Karena saya senang banget dengan itu, cuma belum duitnya aja. Teman-teman suka apa? Misalnya yang mencukupi siapa namanya? Suka apa misalnya? Boneka atau apa? Misalnya yang di Facebook sering munculnya Pak boneka, di Instagram juga sering nonton drakor. Ada yang muncul di kan ada Instagram search itu kan yang blog itu. Akhirnya apa yang masuk tentang Korea Selatan, ada nggak muncul? Nggak ada. Itulah data kita tuh dicuri. Bangga. Nah makanya kalau ada itikat dari pemerintah, ada pendatanya segala macam, ya dihormati. Tapi kalau mereka kecolongan ya sudahlah, itu kan sebetulnya cerminan kita bahwa kemampuan digital kita kan belum maksimal. Itu jujur. Kita ada polisi cyber segala macam, tapi ya mohon maaf, banyak hacker di sana tuh yang memang pintar-pintar, tapi bukan cerdas, ya kan. Jadi jangan jadi bangsa kerumunan. Di suatu saat teman dan data teman-teman bocor, ketahuan pernah di mana segala macam, jangan. Itulah Facebook, Google, nggak ada no freelance ya, paham ya? Nggak ada no freelance. Google, wah kita gratis pakai, nggak ada, paham ya? Nah itulah itu kan sebetulnya ancaman juga ya. Bahkan yang bujurkan itu membocorkan, saya nggak tahu itu benar atau enggak ya. Dia juga nggak pernah tanya ke om saya itu kan tukang bakso. Pak D saya juga, cuman Pak D itu meninggal dalam bertugas karena beliau bidangnya counter terorisme. Kalau teman-teman pernah lihat tahun 2015 itu ada itu. Ya intinya kan beliau bidangnya counter terorisme, meninggal. Om saya ada satu masih hidup. Ya saya nggak tanya itu, om itu kenapa benar nggak? Tapi andai kata itu benar itu ya nggak bermoral ya. Tapi menurut saya kayaknya enggak gitu. Maksudnya yang punya nomornya Bu Puan Maharani banyak kan gitu, atau punya nomornya siapa Bu siapa atau Bu ini banyak, paling cuma kompel-kompel aja gitu. Sampai menurut saya nggak moga-moga nggak akan gitu. Nah itulah kenapa dulu Soekarno misalnya pernah dengar Soekarno go to hell with your age, pernah dengar, pergilah ke neraka dengan bantuan, karena nggak ada bantuan. Makanya pemerintah buka LPDP. Saya bukannya kok mencegah teman-teman masuk OSH segala macam, karena saya pernah daftar juga gitu. Saya pernah ikut pelatihan bahasa Inggrisnya OSH Australia cuma waktu itu saya nggak lanjut beasiswa S2 di Australia, saya punya S2 di UGM, itu juga atas rekomendasi almarhum Prof. Iwan Dwi Prasto namanya, itu waktu rektor. Coba teman-teman nanti silakan berusaha, Iwan Dwi Prasto orang yang baik sekali itu. Jadi salah satu kekhawatiran beliau ketika saya jual negeri, takutnya itu terpengaruh yang tidak dan begitu. Makanya udahlah di sini dulu. Tapi setelah S2 silakan istilah pulang negeri atau belajar di luar negeri. Insya Allah pemahaman itu sudah kuat gitu tentang sistem hukum segala macam. Jadi awalnya juga agak kayak gitu kok. Tapi memang nah intinya itu ya. Jadi teman-teman paham ya, ancaman kita sebetulnya banyak sekali. Saya bukan takut-takut, tapi ini real ya, beneran ya, bukan real kawan. Satu jam, kalian luar biasa. Jadi ancaman ya, ancaman residual, berbagai keadaan masyarakat, kerawanan ekonomi, sosial, politik tidak ditangani, memicu kerusuhan. Terus pengertian apa? Sabotase invasi pernah kita alami ya dulu, tapi namanya agresi militer Belanda 1-2, kemudian Soekarno sampai meminta bantuan Uni Soviet, kemudian pasukan ditaruh di Papua ya waktu itu, ketika Amerika sama Australia ngintip pakai pesawat mereka itu, ternyata pasukannya banyak sekali, mereka nggak jadi melakukan kekacauan atau ikut campur di Papua.
Jadi teman-teman harus pahami juga bahwa Papua itu dan kita semua itu bagian dari Indonesia ya. Kok bisa Kak? Kok bisa Pak? Gitu. Ya kita lihat dijajah masa kerajaan wilayah sampai Papua, Sabang Merauke, bahkan kan Melayu sebetulnya ya kan. Kemudian masa kemerdekaan, konferensi Meja Bunda, penyerangan Papua kembali ke Indonesia. Jadi ada aspek historis dan dari hukum internasional suatu negara itu luas wilayahnya apa? Meliputi yang sudah dijajah dulu kan begitu. Makanya kenapa dulu Habibie melakukan referendum terhadap Timor Leste, Timor ya karena dulu juga Portugis memang waktu itu. Jadi memang awalnya sempat Timor ingin bergabung dengan Indonesia, tapi kemudian karena ada kondisi yang berbeda, Habibie membuat referendum kan yang mau gabung Indonesia atau menjadi negara merdeka. Ini apa? Mereka memilih negara merdeka meskipun memang banyak perdebatan ya, tapi ya kita tetap menghormati mereka sebagai negara tersendiri. Dan bahkan sejak zaman SBY terutama Indonesia itu terus mendukung Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN. Kenapa? Itu kan bentuk kebersamaan kita, bentuk kolektivisme kita. Tuh. Jadi kita tuh tidak di negara beban atau apa ini lah, kenapa kita mendukung Palestina misalnya kan begitu ya kan, atau negara-negara yang mengalami ketidakadilan, karena itu kebersamaan. Jadi kebersamaan kita tuh tidak hanya sebagai internal bangsa Indonesia, tapi keluar juga. Kita menentang penjajahan, segala motivasi dan sebagainya. Itulah Indonesia ya, dan kita harus banggakan hal itu. Oke, kemudian ada materi apa lagi? Kita lihat subversi, kegiatan meniadakan, menghancurkan, mengacaukan, eksekusi kedaulatan, pengaruh, ini mengacaukan, maksudnya merusak kelembagaan ya. Itu nggak cuma fisik ya, tapi bisa dalam bentuk lain ya. Misalkan ada penyusup dulu, kalau pernah dengar ada intel Israel menyusup ke militer Suriah waktu itu, makanya perang Arab itu kan negara-negara Arab kalah karena itu ada penyusup itu. Itulah teman-teman harus hati-hati untuk mengantisipasi aja begitu. Kemudian ini bela negara, tekad, sikap, perilaku serta tindakan warga negara, persoalan kolektif menjaga kedaulatan. Itu intinya bela negara ya. Itu tadi ada PPBN, pendahuluan pendidikan bela negara itu mata kuliah PKN ini. Ini bisa dibaca sendiri hari bela negara, sejarahnya dan sebagainya. Kemudian ini indikator, ternyata dosen tulis ya, dasar bela negara, cinta tanah air, sadar, setia Pancasila, berkorban, ternyata sudah dicatat. Sama ini ya, teman-teman pas ini SMA atau dia SMK enggak? SMK, belajar ekonomi, belajar juga, semua belajar mata pelajaran ekonomi. Diajarkannya apa? Adam Smith kan? Masa bukan Adam Smith, modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besarnya, ya kan? Ingat kan, Adam Smith, yang online, yang online tidur ayo, yang online tidur ayo. Ingat ya, karena Adam Smith ya, diajarkan di ekonomi ya, modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besarnya, ya kan? Kemudian teori Adam Smith yang lainnya apa? Kita minum gelas pertama hausnya hilang. Minum gelas kedua lebih puas lagi, ya kan? Gelas ketiga seterusnya. Tapi kepuasan itu persentasenya menurun, ya kan? Nah, itu apa? Itu ekonomi individualis. Ekonomi individualis. Dampaknya apa? Free trade, ya kan? Perdagangan bebas, kemudian pokoknya yang multinasional ngangkuti mereka yang punya modal lebih kuat, ya sudah mereka yang berkuasa kan gitu. Itulah individualis. Pernah diajarin tidak Bung Hatta, koperasi itu apa? Kooperatif itu apa menurut Bung Hatta? Keekonomian kita harusnya seperti apa? Itulah dampak globalisasi, individualisme. Ya kita harus hati-hati. Ini saya bukannya menyalahkan sekolah segala macam ya, tapi ya itulah bahkan sampai tahap pendidikan kurikulum kita pun terpengaruh akan nilai-nilai individualisme dalam konteks negatif. Gitu. Apakah ada konteks positif? Ada. Jadi dulu ketika penyusunan
dasar hukum yang akhirnya menjadi undang-undang disahkan saat PPKI, Bung Hatta tuh bilang, kok kita itu memasukkan nilai demokrasi agar apa? Agar pemerintah tidak sewenang-wenang. Tapi pada saat itu apa? Founding Fathers mengatakan, maksudnya para Founding Fathers yang lain, Soekarno, Sumomo, nggak bisa. Kita alergi dengan individualisme. Kenapa? Karena negara barat tidak penjajah, ya kan? Belanda, Inggris, Portugis, menjajah menjajah Afrika, ya kan? Amerika juga dijajah Inggris, ya kan? Iya kan? Afrika dijajah kekayaannya diambil, iya kan? Iya kan? Sekarang jadi negara kaf, jadi negara miskin, iya kan? Itulah penjajahan. Dan mereka berangkat dari nilai-nilai individualisme. Iya nggak teman-teman? Jadi kita nggak tahu seperti itu. Enggak kan? Itulah kita harus antisipasi. Saya bukannya menakut-nakuti ya, tapi ya mohon maaf, saya memang punya karakter itu orang kalau bilang Jawanya hilang gitu. Orang Jawa itu aslinya memendam dulu, nggak KP, kalau marah kepepet baru kabar. Saya nggak sama belak-belakan. Saya sama orang manapun, mau Amerika, Australia, whatever, I don't care. Saya bilang kita punya pengalaman masa lalu itu lucu-lucu gitu ya. Saya pernah juga pas kerja gitu disuruh nyogok, dibilangnya gitu. Kan saya urusan kerjanya itu kan litigasi kan, urusan di persidangan segala macam perizinan gitu. Adalah di satu instansi gitu. Pak, kalau cepat lewat jalan tol 3 bulan aja. Tapi kalau lewat jalur biasa 6 bulan 1 tahun. Maksudnya jalan tol itu nyogok, makanya kan cepat kan. Marah saya. Jalan tol saya saya suaranya biar lainnya semua kedengaran. Saya nggak mau namanya korupsi, saya nggak mau. Itu kemudian ada yang tanya, Pak kok malah marah-marah itu melecehkan harga diri saya. Saya punya kemampuan hukum ini, saya belajar sampai S2, dilecehkan untuk nyogok, nggak terima saya. Sama sekali nggak terima. Nah, banyak contoh lainnya. Saya laksar itu misalkan contoh di Kementerian Perhubungan ada Bu Mariati, kemudian Bu Ati buat itu kakaknya Bu Sri Mulyani kebetulan, terus ada siapa Bu Bandia, Pak Alfian. Itu contoh integrasinya mereka luar biasa, makanya mereka bisa pada tahap budaya suara sekarang gitu. Itulah teman-teman ya, jangan degradasi moral sama integritas dijaga ya gitu. Kemudian apalagi nih kesadaran perusahaan. Oh ini penjabarannya ya, saya kira bisa dipahami. Sorry, habis ini ada mata kuliah lain enggak kan? Saya sekalian ya, karena saya takutnya pertemuan berikutnya itu nggak bisa tatap muka. Saya melanjutkan, nggak apa-apa ya. Sedikit lagi kita wawasan kebangsaan. Nah ini sekarang kita belajar mengenai pengaturan warga negara. Dikit nggak apa-apa ya, tapi nanti teman-teman sambil baca nyamannya balik lagi. Nanti apa gitu. Nah, ini saya kasih ini. Nah ini istilah negara warga negara itu. Oke, sekarang saya tanya yang online, silahkan jawab juga ya. Kasih tahu ke saya apa itu pengertian warga negara. Ayo, tinggal baca. Apa itu warga negara? Ayo, siapa yang mau? Saya, Pak. Oh, siapa itu? Mbak Dwi Ristiana ya? Ya, Iya. silahkan. Warga negara. Nama saya Dwi Ristiana Agustin, absen 27. Yo. Warga negara adalah orang-orang yang tinggal di suatu wilayah dan memiliki status kebangsaan. Misalnya seperti tinggal di Indonesia, berarti dia berkewarganegaraan Indonesia. Seperti itu, Pak. Oke, sudah cukup? Cukup. Terima kasih, Pak. Oke, ada yang lain?
pada ngantuk, semua ya jam sore, bahkan kuliahnya lama lagi. Ada yang lain? Udah? Oke, intinya gini ya, halo. Intinya warga negara itu apa? Yang anggota negara, simpel gitu ya. Apa itu warga negara, anggota negara? Sebetulnya gitu aja ya, tapi kalau besok wise jangan gitu apa warga negara, anggota negara titik itu ya. Saya nggak bisa maksimal kan gitu. Kalau pengertian lengkapnya ya ini kan apa namanya? Masyarakat hukum, berkedudukan, menegakkan apa namanya kemunculan tertinggi. Intinya tuh itu apa anggota negara dan dia menundukkan diri pada hukum negara itu. Jadi anggota dan menundukkan diri. Menundukkan diri itu maksudnya apa ya? Taat peraturan yang berlaku di situ. Itulah intinya warga negara ya. Dan ayat satu lagi. Dan ditetapkan dengan undang-undang. Jadi paham ya? Jadi anggota negara, memang anggota satu negara, dia tunduk pada apa namanya, tunduk pada peraturan yang berlaku di negara itu dan apa? Dan ditetapkan berdasarkan undang-undang. Ini semua punya KTP ya, jangan ada yang tiba-tiba punya KTP apa negara Taiwan gitu ya, jangan ya. Karena apa? Karena kita tidak menerapkan keluarga negara ganda ya. Jadi kalau negara lain ada misalkan Amerika itu mengakui keluarga negara Belanda, you boleh punya warga negara Amerika dan punya keluarga negara Korea boleh. Itu di Amerika atau negara lain ada spesial pakai seperti itu. Tapi ini di Indonesia ada ya. Kita keluarga negara hanya satu ya, warga negara Indonesia. Ya jangan apa hal segala macam gitu ya. Nah ini apa warga negara itu tadi? Saya skip aja, saya lanjutkan ke yang lain. Nah ini intinya gini teman-teman, ini kan bisa dilihat sejarah pengaturan keluarga negara kita ya. Jadi dulu apa KUB sebelumnya, terus apa indeks Targeling gitu ya, masa kerajaan Belanda. Intinya apa? Dulu tuh pengaturan keluarga negara itu ada hierarkinya, ada derajatnya. Kita pribumi itu bukan yang paling atas, malah yang paling bawah kan gitu. Terus ada bahkan ada yang lebih diskriminatif itu. Golongan timur asing yang paling rendah itu. Jadi apakah dia China atau Tiongkok atau yang bukan China Tiongkok, maksudnya keturunan Arab gitu ya. Itu apa sangat diskriminatif. Nah itu tadi itu nilai-nilai individualisme yang ternyata apa? Mereka hanya mensifatkan kebebasan mereka sendiri ya, bukan kebebasan kita. Dan teman-teman dari bersyukur sekarang warga negara semua sama kan? Gak ada kok warga negara strip dosen, warga negara strip mahasiswa, gak ada ya. Kita semua sama ya, betul ya. Nah makanya ini apa namanya contoh yang sangat disayangkan apa di sekolah atau di perguruan tinggi ada kekerasan di ospek, siswa sampai meninggal, atau apa namanya pelecehan seksual oleh guru gitu ya, atau oleh ustaz gitu ya, bukan ustaz yang benar kan terjadi gitu. Nah itu apa contoh permasalahan kita, artinya apa? Kalau di hukum Islam ada kuasa relasi kesenjangan. Jadi dia merasa apa kuasanya kecil, merasa sebagai siswa kecil, padahal enggak ya. Kita sama-sama warga negara. Memang saya dosen ya, tugas saya transmit knowledge kan gitu. Tapi bukan berarti saya berkuasa terhadap teman-teman kan gitu ya kan. Dan sebagai mahasiswa gitu juga apa belajar sebagainya gitu. Nah pengaturan dulu itu tadi kita tuh apa asli pribumi itu dianggap yang rendah ya, bahkan di selanjutnya ini kita nih bumi putra dianggap paling rendah gitu, bahkan yang paling tinggi itu mereka Eropa ya, apa individualisme kan gitu. Nah ini apa namanya pengaturan WNI dulu ini kenapa kalau orang bisa ditetapkan sebagai WNI, kalau kita kan karena lahir adanya kan gitu, tapi bisa juga orang tuanya salah satunya WNI atau dia lahir di Indonesia tanpa kewarganegaraan, banyak hal gitu. Nanti teman-teman baca sendiri ya. Nah ini penentuan kewarganegaraan ini penting, ius soli dan ius sanguinis. Jadi ius soli itu berdasarkan tempat kelahiran, ius sanguinis berdasarkan keturunan darah. Kita menganut apa? Kedua-duanya kita anut di Undang-Undang 12 tahun 2006. Ya kita lahir di Indonesia, ya otomatis warga negara Indonesia. Ibu bapak kita Indonesia, ya otomatis kita apa namanya orang Indonesia. Bisa nggak orang yang apa namanya ibu bapaknya bukan Indonesia, misalkan bapaknya Korea, ibunya Amerika, tapi anaknya lahir di Indonesia, bisa jadi WNI? Bisa. Atau kemudian anaknya
tadinya tinggal di luar negeri, kemudian tinggal di Indonesia, ada pekerja di Indonesia, mengajukan diri jadi WNI bisa, itu ya. Intinya ini kemudian kehilangan warga negara, ini pindah warga negara, kemudian jadi ini ya melepaskan. Kalau dulu Habibie itu kan ditawari jadi warga negara Jerman, tapi memilih jadi WNI. Makanya yang dipegang Habibie itu kan warga negara kehormatan ya, bukan seperti keluarga negaraan seperti kita gitu. Kemudian ini jadi pengkhianat masuk dinas tentara asing gitu ya, itu nggak boleh ya. Kemudian ini bisa dibaca ya apa itu badan hukum. Badan hukum tahu ya, organisasi, ada partai atau ada perseroan terbatas, yayasan, tahu ya teman-teman ya. Jadi di hukum itu ada individualis person, itu individu kayak kita, atau person badan hukum. Badan hukum itu apa? Organisasi yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Nah di Indonesia gimana ya, ditetapkan melalui Kemenkumham gitu, mendirikan yayasan, perseroan terbatas, apalagi CV, firma, banyak ya bentuknya, partai politik gitu. Itulah badan hukum. Kemudian ini orang asing bisa dibaca yang bukan warga negeri ya, tourism, wisatawan gitu ya, wisatawan mancanegara. Terus naturalisasi ini ada yang punya rencana yang dari orang asing gitu, dan model India kali ya gitu. Atau pemain sepak bola mungkin yang saya tertarik pemain sepak bola kayak siapa? Maguire. Ada yang MU di sini? MU? Ada yang MU? Bapak saya Liverpool ya. Itu ini dulu tuh sebetulnya nggak ikutin sepak bola. Gara-gara kerja di Jakarta tuh saya tuh orangnya terlalu kaku, jadi biar guyup rukun tuh harus ada topik yang untuk beli bersama. Itu saya mendedikasikan diri jadi Liverpoolian kan gitu. Paham ya? Jadi kalau saya jangan kaget ya. Ini kayak ini pakai Pak Ganjar Pranowo berarti kan MU gitu. Iya. Ganjar ini. Itu kan kakak kelas itu Fakultas Hukum UGM. Ini kewajiban warga negara. Oke. Kemudian demokrasi. Demokrasi itu intinya ini dibaca sendiri ya. Jadi warga negara, politik, ekonomi, sosial, budaya, politik, berkumpul rapat, berdemonstrasi. Tapi saya tambahkan sedikit, politik itu ada arti luas, arti sempit. Arti luas ya ini ya, berkumpul rapat, demo. Teman-teman lihat, saya demo nggak ada videonya itu di channel pertama, dia lihat belum ya? Saya demo di DPRD itu tentang pendidikan sejahtera disabilitas memperoleh hak atas pendidikannya. Jadi demo boleh ya, asal nggak anarkis ya, dan izin ya. Gitu. Tapi jangan demo Maguire kalah ya. Gak apa-apa, Liverpool juga kalah ya, sebut kalah kan. Ya apa yes. Nah politik dalam arti sempit ya, kekuasaan pemerintah ada partai politik sebagainya, mengatur ini, taruh menteri ini, menteri itu politik dalam arti sempit ya. Maksudnya politik praktis gitu. Karena dalam politik praktis ya itulah. Kemudian ini kewajiban pertahanan keamanan, hukum, kemerdekaan keseorangan. Oke, terus sekarang masuk materi demokrasi ya. Jadi demokrasi itu pada intinya ini kekuasaan untuk rakyat, kratein demos itu. Jadi kekuasaan pemerintahan itu, penyelenggaranya itu memang ditujukan untuk rakyat seluruhnya. Bukan hanya satu individu tertentu atau apalagi mementingkan individu, tapi untuk keadilan bagi semuanya. Itulah nilai kolektivisme kita begitu. Jadi yang membedakan kita dengan negara barat yang kayak gitu ya. Sudah konsepnya politik pemerintahan negara. Untuk pemerintahan, NKRI, negara kesatuan itu bentuk negara, paham ya? Jadi bentuk negara itu ada kesatuan, ada federasi itu Amerika, Inggris, jadi negara-negara bagian yang kemudian bersatu membuat sebuah federasi. Itulah negara federasi. Malaysia, India, banyak ya, Uni Emirat Arab, gitu kan. Jadi ada negara. Kalau kita kan ada berbagai kerajaan kan itu mempunyai kesadaran berbangsa dan bernegara. Ternyata kita tuh satu bangsa kan gitu. Otomatis kita harus membuat suatu negara baru yang menyatukan kita semua. Makanya
bagus sekali banyak kerajaan kemudian menyatukan bahkan menggunakan kekayaan mereka untuk mendirikan negara gitu ya. Kalau teman-teman pernah dengar dulu juga Rakyat Aceh menyumbangkan emasnya untuk pesawat kepresidenan pertama kita, itu adalah contoh kesatuan kita dan harus kita tiru begitu. Kemudian Monas ya emasnya itu sebagainya. Nah, bentuk negara, kemudian bentuk pemerintahan republik itu. Jadi ada bentuk pemerintahan republik, kemudian sistem pemerintahan presidensial atau parlementer. Kalau kita kan presidensial, ya kan kenapa? Karena apa? Karena kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang presiden. Beda dengan parlementer. Kepala negara sendiri, kepala pemerintahan sendiri. Misalnya Malaysia, kepala negara kerajaan, kepala pemerintahan Prime Minister, Perdana Menteri, atau ada juga ada presiden, ada perdana menteri, ada juga gitu ya. Itu bisa dipahami. Nah, kalau style pemerintahan itu tadi otoriter, diktator, itu bukan bukan sistem tapi model gitu, model stylenya diktator. Ini cabang kekuasaan. Intinya gini teman-teman, cabang kekuasaan itu kan intinya ada legislatif. Legislatif ya parlemen, eksekutif kepresidenan, jadi ada presiden, vice presiden, menteri, kementerian, kemudian ada penasihat saya lupa namanya itu, pokoknya itulah di sekretaris kabinet. Kemudian yudikatif Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, paham ya. Kemudian di luar itu ada auxiliary state body atau auxiliary state institution. Itu intinya jadi mereka penyelenggara fungsi negara, tapi di luar eksekutif. Kenapa? Karena kalau dirasa eksekutif tidak adil, tidak fair jadinya. Contoh Komisi Pemilihan Umum. Coba kalau KPU di bawah presiden, ya otomatis nggak adil kan? Pasti presiden akan melakukan segala cara agar KPU memihak presidennya menangkan begitu. Contohnya di negara Malaysia, Menteri Kehakiman di bawah Perdana Menteri, ya otomatis nggak adil kan begitu. Apalagi di bawah kerajaan, ya maaf, atau di Malaysia, ya maaf ya. Tapi itu contoh nyata itu. Contoh nyata. Ya kayak Anwar Ibrahim tiba-tiba jail gitu kan, tuduhan sodomi ya. Kemudian ketika Mahathir mau jadi Perdana Menteri tiba-tiba bebas kan gitu ya kan. Langsung tahu ditangkap gitu kan. Itulah contoh di negara lain. Kalau peradilan itu di bawah eksekutif yang enggak adil, pemilu di bawah eksekutif yang enggak adil. Makanya dulu waktu Mahathir menang itu kan kaget. Semua negara kaget. Kenapa? Karena biasa di Indonesia yang menang itu kan Barisan Nasional Party. Barisan Nasional Party, koalisinya namanya Unidad Malayan Nasional gitu. Kalau di kita kan ada oposisi, ada koalisi pemerintahan kan gitu. Kalau di sana macam-macam, ada koalisi, ada Pakatan Harapan, ada segala macam. Kemudian ada partainya Barisan Nasional Party sebagainya. Itu partai yang selama ini menang gitu kan. Dan teman saya Malaysia ini, jujur ya maaf ya, ini Malaysia ya. Teman saya Malaysia, Melayu asli, banyak bilang bahwa ya Barisan Nasional Party sama UMNO itu memang sengaja bentukan kerajaan. Sengaja itu. Agar kerajaan eksis. Agar kerajaan itu eksis. Nah makanya ketika mereka kalah itu gempar itu semua negara. Dan itu bisa juga ya. UMNO kalah. Tapi akhirnya cuma bertahan 2 tahun kurang ya. 2 tahun lebih dikit ya. Hanya Mahathir mundur dan koalisi Pakatan Harapan pecah gitu. Oke, selanjutnya. Ini demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi berketuhanan dan seterusnya gitu. Intinya teman-teman memahami demokrasi yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian itu 4 norma, kedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, itu ya bisa dipahami ya. Itu ada otonomi daerah. Jadi otonomi daerah itu kan kita memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur pemerintahnya sendiri, tapi tetap bertanggung jawab ke pusat. Jadi ada top down-nya, ada aturannya undang-undang, kemudian ada bottom up-nya gitu, kebebasannya itu. Oke, selanjutnya ini saya kemudian saya cukupkan saja ya. Teman-teman jangan ngantuk, udah enggak kondusif, kasihan saya lihat. Saya masih semangat sih, tapi ada yang mau tanya? Enggak apa-apa, ada yang mau tanya, silahkan. Oke, tadi ada yang kayak Pak gitu, bukan ya? Oke, yang online ada yang ingin ditanyakan?
Atau udah ngantuk? Iya Pak, ngantuk sekali gitu. Jadi itu teman-teman nanti sambil dibaca ya materi itu, karena takutnya minggu depan atau kapannya lagi itu kuliah kosong. Dan nanti tugas individu itu dikumpulkan ke core masing-masing ya kan, core-nya ada 2 kan ini. Siapa Mas satu itu sama Mbak siapa saya lupa namanya yang online itu. Pokoknya dikumpulkan ke core, nanti core-nya kirim email ke saya gitu ya. Ya, kirim email ke saya, nanti saya kasih emailnya. Nah, nanti terserah apakah itu attachment, apakah itu nanti attachment file, maksudnya di email attachment file banyak, atau di email linknya Google Drive itu silahkan ya. Intinya terpusat ke core-nya saja. Jangan tiba-tiba semua modern, nanti settingan saya banyak gitu. Oke, saya rasa sudah cukup ya.